Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kesempatan ini saya akan mereview atau membahas tentang salah satu jurnal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Randy Agalta dari UBSI Margonda dengan NIM 15250495. Di sini saya akan membuat video tentang mereview jurnal dengan mata kuliah bahasa Inggris. Tapi di sini saya mereview jurnal atau membahas tentang jurnal ini dengan bahasa Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas review jurnal mengenai penggunaan Grey-Wall Optimization atau GWO untuk seleksi fitur pada deteksi kecacatan perangkat lunak. Peneliti ini bertujuan meningkatkan akurasi prediksi bug dengan memiliki fitur yang paling relevan. Oke, di sini dapat kita lihat latar belakang dari jurnal ini, yaitu deteksi kecacatan perangkat lunak sangat penting karena bug dapat menyebabkan kesalahan sistem dan menurunkan kualitas perangkat lunak. Namun tidak semua fitur dalam dataset berkontribusi terhadap prediksi. Oleh karena itu, diperlukan proses seleksi fitur agar model dapat bekerja lebih efektif. Oke, untuk tujuan dari penelitian ini bisa kita lihat, tujuan penelitian ini mengetahui seberapa efektif GWO dalam memilih fitur terbaik dan membandingkan performanya dengan metode optimasi lain, yaitu GA, PSO, dan FFA menggunakan model klarifikasi SVM. Oke. Dalam jurnal ini, metode penelitiannya menggunakan 12 dataset NASA MDP. Model klarifikasi yang digunakan adalah Support Vector Nursing atau SVM. 4 metode seleksi fitur dibandingkan, yaitu GWO, GA, PSO, dan FFA. Selain itu digunakan SMOT untuk mengatasi ketidakseimbangan data. Oke. Untuk Grey-Wall Optimization GWO merupakan algoritma optimasi yang terinspirasi dari perilaku berburu serigala abu-abu. Algoritma ini memiliki struktur hierarki yang terdiri dari alpha, beta, delta, dan omega. Mekanisme ini digunakan untuk mencari kombinasi fitur terbaik yang dapat meningkatkan performa model. Oke, di sini dapat kita lihat hasil penelitian menunjukkan bahwa GWO berhasil meningkatkan performa model SVM dibandingkan menggunakan semua fitur. Selain itu, GWO juga menghasilkan akurasi yang lebih baik dibandingkan metode GA, PSO, dan FFA pada seluruh dataset yang diuji. Untuk kelebihan dari penelitian ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain menggunakan banyak dataset, perbandingan dengan beberapa metode optimasi, penerapan SMOT untuk menangani ketidakseimbangan data, serta hasil yang konsisten pada seluruh dataset. Untuk kekurangannya, meskipun
memberikan hasil yang baik. Peneliti ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pengujian hanya dilakukan menggunakan model SVM dan belum membandingkan metode yang lebih modern. Selain itu, dataset yang digunakan masih terbatas pada NASA MDP. Oke. Untuk kesimpulannya, beberapa hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Gray Wolf Optimizer merupakan metode seleksi fitur yang efektif untuk meningkatkan akurasi deteksi kecacatan perangkat lunak. Metode ini terbukti lebih unggul dibandingkan GA, PSO, dan FFA. Demikian untuk pembahasan tentang jurnal ini. Jika ada kesalahan atau ada apa, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini saya akan membahas tentang jurnal yang kedua, tentang prediksi diabetes menggunakan metode machine learning. Peneliti ini membandingkan beberapa algoritma klarifikasi untuk menentukan model yang paling efektif dalam memprediksi risiko diabetes. Di sini bisa kita lihat untuk latar belakangnya, salah satu penyakit kronis untuk diabetes adalah salah satu penyakit kronis yang jumlah penderitanya terus meningkat di seluruh dunia. Oleh karena itu, diperlukan metode yang dapat membantu mendeteksi risiko diabetes sejak dini. Machine learning menjadi solusi yang menjanjikan karena mampu menganalisis data pasien secara cepat dan akurat. Untuk tujuan dari penelitian ini untuk membandingkan beberapa algoritma machine learning dalam memprediksi diabetes. Selain itu, penelitian juga berfokus pada evaluasi yang lebih terpercaya menggunakan netted cross validation dan interpretasi model menggunakan SHAP atau SHARP. Oke, untuk dataset dan pemrosesan, peneliti menggunakan PIMA Indians Diabetes Dataset yang terdiri dari 768 data pasien sebelum proses pelatihan model. Dilakukan pemrosesan menggunakan KNN imputer untuk mengatasi data yang hilang dan standar scalar untuk menormalkan data. Oke, di sini untuk metode penelitiannya, algoritma machine learning yang dibandingkan adalah logistic regression, random forest, dan XGBoost. Kinerja model dievaluasi menggunakan beberapa metrik seperti akurasi, presisi, dan recall, F1 score, dan AUC ROC. Oke, untuk netted cross validation dan SHARP adalah salah satu keunggulan peneliti ini menggunakan netted cross validation untuk dapat mengurangi bias evaluasi dan mencegah data language
Selain itu, SART digunakan untuk menjelaskan bagaimana setiap fitur mengaruhi hasil prediksi model. Oke, untuk hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa logistic regression memperoleh akurasi tertinggi sebesar 77,5%. Namun berdasarkan uji Fredma dengan nilai p-value 0,819 tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara tiga model. Berdasarkan analisis SART, terdapat 3 faktor utama yang paling mempengaruhi prediksi diabetes, yaitu kadar glukosa dalam darah, indeks massa tubuh atau BMI, serta diabetes pedigree function untuk berkaitan dengan riwayat diabetes dalam keluarga. Oke. Dapat disimpulkan bahwa logistic regression merupakan model terbaik dalam penelitian ini. Menggunakan metode cross validation membuat evaluasi lebih terpercaya, sedangkan SART membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi prediksi diabetes. Untuk penelitian selanjutnya diarahkan menggunakan diabetes yang lebih besar serta menambahkan biomarker penting seperti HbA1c agar hasil prediksi menjadi lebih akurat. Demikian untuk review atau pembahasan tentang jurnal ini. Jika ada salah ucap atau salah perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.